Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum lanjut dalam ibadah kita, dalam ibadah PA ini, saya mengucapkan selamat sore, salam, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita akan melakukan satu pujian dalam buku Pesalu nomor 150, Bejana Tanah Liat. Ku membawa bejanaku dari tanah liat tak berharga, untuk kau isi dengan harta indah dan mulia. Bab tiadalah keindahan ada pada diriku, kekuatan yang berlimpah hanya darimu. Walaupun tertindas, namun tiada tercepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Koplet yang kedua. Ku membawa bejanaku yang hina dan tak berarti. Isilah dengan firman dan roh suci yang melimpah. Bab tiada yang lebih indah dalam hidupku ini. Derita engkau ganti hidup kekal abadi. Walaupun tertindas, namun tiada tercepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Sekalipun bejanaku diserahkan kepadamu, agar kau lebih nyata dalam tubuhku yang fana, mengalami keubahan jadi sama mulia, dengan isi yang terkandung yakni harta mulia. Walaupun tertindas, namun tiada tercepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Walaupun tertindas,
namun tiada tercepi, walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Walaupun tertindas, namun tiada tercepi, walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membaharuiku. Dari hari ke hari Dia membaharuiku. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang mengetahui keadaan setiap kami pribadi, dan kami menjalani hidup ini menghadapi masalah-masalah yang sedang kami hadapi, alami ini Tuhan. Rasa tidak mampu, rasa tidak berdaya, itu betul-betul kami rasakan. Namun demikian lewat ujian ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi sebaliknya Engkau justru memberikan perhatian secara khusus kepada kami ketika kami harus menghadapi masalah-masalah yang menyangkut kehidupan ini, yang menyangkut dunia sekarang ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah lewat firman Allah yang sebentar kami dengar akan memperbaharui kehidupan kami semua, untuk supaya kami dimampukan dan mampu untuk menjalani hidup ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Itu sebabnya Tuhan, berikan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu, membuka hati kami masing-masing Tuhan, untuk supaya hati kami buka secara lebar untuk memberikan tempat firman-Mu yang terutama dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian kami menyadari Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan dan bentuk apapun juga tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi pengurapan-Mu itu kami sangat membutuhkan Tuhan. Terima kasih, kami juga teringat gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan juga melawat, Tuhan memberkati, Tuhan memakai para gembala-gembala, para hamba Tuhan bersama sidang jemaat dimanapun mereka saat ini berada. Engkau memberkati, terutama ungkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, untuk membawa sidang jemaat-Mu Tuhan di hari-hari ini menghadapi masalah dan persoalan. Tuhan sanggup untuk mengatasinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, untuk supaya firman Allah ini bukan saja Tuhan berlaku untuk jemaat-Mu, tetapi juga untuk hamba-Mu pribadi, untuk supaya sungguh-sungguh
Kami semua Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, diberkati oleh Tuhan. Dudukkan kami semua dengan baik untuk sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Biarlah Tuhan memberikan roh ketaatan, roh dengar-dengaran untuk bisa mendengar firman-Mu dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pasti menolong, memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mohon kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah kepada kita semua, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita bersyukur tidak putus-putusnya kita ucapkan kepada Tuhan. Setiap kali kita beribadah, maka ucapan syukur selalu kita naikkan. Ya, bukan hanya setiap ibadah, setiap waktu, sebab ayat mengatakan, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, dalam segala hal, di setiap waktu, di setiap saat, untuk kita selalu mengucapkan syukur. Ya, sebab ucapan syukur ini kita naikkan karena Tuhan ternyata. Kenapa kita bisa mengucapkan syukur? Karena ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita dalam hal apapun juga untuk kita bisa terutama bisa beribadah semacam ini. Kita juga diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjalani hidup ini, dan kerinduan kita, biarlah kerinduan ini suatu sungguh-sungguh akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, kita akan melanjutkan dalam pemberitaan firman Allah, dan saya mengharapkan kepada jemaat untuk bisa memberikan satu perhatian untuk mendengarkan firman Allah ini, supaya firman Allah ini betul-betul di saat kita menghadapi situasi dunia yang semacam ini, yang dimana-mana juga dihantui rasa was-was, rasa khawatir, rasa ketakutan, ini kita tidak bisa menyangkal. Faktanya memang seperti itu. Kalau kita juga mengikuti perkembangan yang terjadi sekarang ini, bahwa orang-orang yang terkena virus itu semakin meningkat, sudah di atas 100.000 lebih, ya, sekalipun juga banyak yang disembuhkan oleh Tuhan, ya, yang disembuhkan, ya, tentu Tuhan yang menyembuhkan lewat obat atau apapun juga, ini fakta, sehingga ini rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was itu juga bisa terjadi atas kita. Itu sebabnya ayat-ayat yang sedang kita periksa di hari-hari ini, bagaimana ketika Yusuf ini mendapatkan firman Allah, mendapatkan mimpi yang keempat ini, untuk supaya ketiga kembali ke Israel, mimpi yang ketiga untuk supaya kembali ke Israel, dan mimpi yang keempat datang juga setelah dia kembali ke Israel, ke Kanaan. Maka yang terjadi, apa yang dia alami adalah ternyata yang menggantikan Herodes itu anaknya, yaitu Arkelaus. Nah, ini juga yang membuat juga Yusuf itu ketika mendengar hal itu, nyalinya juga menjadi ciut. Rasa takut itu juga ada. Dia katakan, Matius pasal yang kedua ayat yang ke-22, ayat yang ke-22. Injil Matius pasal yang kedua ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi pengalaman ketakutan ini, ya, juga bukan hanya kita alami. Jadi hari-hari ini, rasa takut itu juga dialami juga oleh Yusuf, ketika dia mendengar bahwa Arkelaus anak Herodes ini menggantikan sebagai raja, ya, untuk menggantikan Herodes ini. Yang lalu saya sempat menyebutkan bahwa
Ya, buah itu dilihat dari pokoknya dalam Injil Matius. Jadi ini tidak salah ayat ini. Buah itu bisa dilihat dari pokoknya. Sekalipun saya menjelaskan sebetulnya ada kesempatan untuk Arkelaus ini ya untuk bisa berubah. Tetapi demikianlah firman Tuhan. Karena pokoknya itulah Herodes, bapaknya seperti itu, maka juga tidak menutup kemungkinan bahwa Arkelaus itu juga ya juga akan sejahat bapaknya ini, dan itu membuat Yusuf ini menjadi takut dan dikuatkan dengan adanya mimpi yang keempat, mimpi yang keempat untuk Tuhan itu lewat mimpi, untuk mengarahkan Yusuf ini tidak ke Yudea, tidak ke Israel, Kanaan, tetapi ke Galilea. Dan pada akhirnya Yusuf ini bersama keluarga menetap di Nazaret. Maka orang-orang menyebut ya Yesus orang Nazaret, maka pengikutnya sampai sekarang disebutkan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Ya, jadi demikian. Tetapi saya belum sampai ke sana. Saya masih ingin menyampaikan apa yang terjadi, yang dialami oleh Yusuf. Yaitu rasa takut itu dalam menghadapi Arkelaus. Tetapi lagi-lagi Tuhan itu punya cara, atau ayat yang lain, Allah itu setia bahwa dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, maka dia memberikan jalan keluar. Jadi ini mimpi yang keempat ini merupakan jalan keluar untuk menghindari ketakutan itu dari Yusuf ini. Maka Tuhan mengarahkan Yusuf ini ke Galilea, yaitu ke Nazaret, yaitu kampung dari ibunya, Maria. Puji Tuhan. Jadi pengalaman ketakutan ini ya bukan hanya Yusuf. Di zaman Yusuf ya dia mengalami hal semacam itu. Tapi sesungguhnya juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Dialami oleh bangsa Israel ketika dia baru saja keluar dari tanah Mesir. Baru keluar dari tanah Mesir. Dia sudah masuk dalam padang belantara, padang gurun. Dan di saat bersamaan itu, maka Tuhan juga mengeraskan hati Fir'aun. Maka yang tadinya dia mengizinkan dia keluar, dia balik kucing. Dia kembali. Dia merasa kalau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini pergi, orang Israel pergi, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Mesir? Maka saat itu juga, maka Fir'aun dan tentaranya untuk kembali mengejar bangsa Israel, dan ketepatan bangsa Israel sudah di pinggir laut, sudah berada di pantai pinggir laut. Dia mau menyeberang, ada lautan di kiri kanan belakang padang pasir. Dia juga rasanya berputus asa. Betul-betul berputus asa bangsa Israel. Rasa ketakutan itu sangat mencekam kepada bangsa Israel. Jadi pengalaman Yusuf ini juga pernah dialami oleh nenek moyangnya jauh-jauh hari. Ketakutan dan ketakutan itu. Tapi lagi-lagi kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu yang begitu nyata, untuk supaya betul-betul akhirnya nanti orang-orang Israel ini bisa beribadah kepada Tuhan. Coba dibaca, saudaraku. Saya ingin membuktikan ini supaya sungguh-sungguh supaya pemberitaan kita ini tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, pasal 14. Ketakutan yang terjadi ini.
Kita akan lebih dulu membaca ayat yang keempat dari pasal 14, bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ayat yang keempat, aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Jadi, ternyata ada maksud dan tujuan dari Tuhan itu. Ya, sebab Tuhan juga tahu kemampuan, ya, kekuatan hati dari bangsa Israel ini. Tapi di sini Israel tidak mengerti atau belum mengerti dan tidak mengerti maksud daripada Allah itu. Padahal Tuhan mengeraskan hati Firaun ini ada maksud. Maksudnya apa? Untuk Tuhan itu ingin menyatakan kemuliaannya, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi betul-betul saat itu orang Mesir ini, Firaun dan tentaranya keras hati dan dia kembali. Coba kita loncat, saudaraku. Kita loncat. Loncat ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot, ya, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Nah, kita lihat, saudara. Kalau dia melihat, karena dia menoleh, orang Israel menoleh, artinya dia melihat, saudara. Dia menoleh, dia melihat, maka tampaklah, maka dilihatlah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya, jadi kita bisa melihat ketakutan dari bangsa Israel saat itu seperti ketakutan yang dialami oleh Yusuf. Ya, yang dialami oleh Yusuf ketika mendengar Arkelaus ini menjadi raja. Menjadi ketakutan, lalu kita lihat. Dan ketakutan ini betul-betul bangsa Israel sangat berputus asa dan kecewa, dan dia mengomel kepada Musa. Ya. Lalu sangat ketakutlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Jadi ini yang terjadi. Seringkali kalau kita sudah kepepet, ya, sudah ketakutan, ya sudah ya, macam-macam, maka ujungnya adalah ya selalu yang diingat kematian. Apa tidak ada kuburan? Nah, kuburan tempatnya orang mati. Apa tidak ada kuburan di Mesir? Ya, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau buat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja kepada orang-orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi ini luar biasa. Ketakutan yang menyebabkan kekecewaan dan keputusasaan sampai orang-orang Israel berucap demikian. Tetapi kita lihat, seperti hanya Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf, maka Tuhan juga memakai Musa saat itu untuk memadamkan situasi yang sedang bergolak di tengah-tengah bangsa Israel ini. Maka ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberitakannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini yang membuat ya bangsa Israel dia bisa tenang, bisa menguasai diri. Dengan adanya mimpi yang diterima oleh Yusuf juga, itu yang membuat Yusuf menjadi tenang. Harapan kita, apa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini, dengan datangnya firman Allah yang mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini biar memberikan satu penghiburan, kekuatan yang baru untuk kita tetap berharap, tetap bersemangat, saudara sekalian, untuk menghadapi segala perkara. Ini pengalaman yang terjadi pada orang Israel. Yang pertama, yang terjadi pada Yusuf bersama keluarganya. Ya, contoh yang kedua yang terjadi pada bangsa Israel. Tapi saya juga akan menunjukkan pengalaman apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang wujudnya dia sebagai manusia. Jadi, di satu sisi, Yesus itu adalah wujudnya Allah yang tidak kelihatan, tetapi di sisi lain, Yesus juga manusia yang juga ada tanda atau rasa ketakutan ini. Ini manusia. Manusia Yesus, manusia Yusuf, manusia bangsa Israel, juga manusia kehidupan kita. Ya, Yesus mengalami. Kapan? Ketika dia harus menghadapi Getsemani. Menghadapi Getsemani atau Getsemani. Dia diperhadapkan cawan murka. Dan dia mengatakan, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Kalau boleh. Ya, tetapi bukanlah kehendakku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Coba saya ingat ayat itu, saya mencatat ayat itu, dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-22. Ya, saudara, perlu saya juga menyampaikan bahwa Injil Lukas ini menampilkan pribadi Yesus sebagai manusia. Ya, kalau Injil Matius itu sebagai raja, Markus itu sebagai hamba, Lukas itu sebagai manusia yang ditandai dengan sengsara-sengsara, yang ditandai dengan ketakutan-ketakutan ini. Dan Injil Yohanes itu yang menampilkan pribadinya sebagai anak Allah. Sekarang saya akan tunjukkan penampilan dia sebagai manusia dalam Injil Lukas ini. Injil Lukas pasal 22. Ya, dua contoh sudah. Sekarang apa yang dihadapi, dialami oleh pribadi Yesus. Ayat yang ke-39. Ya, ayat 39. Dari Injil Lukas pasal 22. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Saudara sekalian, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, Taman Getsemani itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Ya, kurang lebih ya 30 meter atau berapa, 40 meter. Ya, sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Kita lihat kata-kata doanya. Ya Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Jadi dari pihak Tuhan Yesus saat itu juga rasa tidak berdaya, rasa tidak mampu, rasa takut itu ada.
untuk menghadapi cawan ini. Cawan ini cawan murka yang harus dia minum, yang harusnya kita yang minum, manusia yang minum, tetapi dia harus meminum, harus menanggung ini, meminum cawan murka Allah ini. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya, dalam ketakutan itu, dalam gemetar mungkin semacam itu, ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi saat Yesus tampil sebagai manusia, dia juga perlu ditopang, perlu dibantu. Perlu juga mendapatkan kekuatan dari manusia yang lain. Dari orang lain, dalam hal ini malaikat Tuhan. Utusan dari Tuhan. Ya, seperti hanya Yusuf ini mendapatkan mimpi. Seperti hanya Allah itu memakai Musa untuk menolong bangsa Israel. Sekarang saat Yesus juga menghadapi ketakutan semacam ini, maka Allah juga mengutus malaikatnya, ya, untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 14, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini, tapi kita bisa melihat contoh. Dalam situasi ketakutan ini, bukan seperti bangsa Israel ngomel, malah dia mengata-ngatai Musa yang tidak-tidak. Tapi ada satu hal yang dicontohkan oleh Tuhan ketika dia rasa ketakutan itu. Saya ulangi, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lah, ini kita lakukan tidak? Ya. Ya. Israel ketika ketakutan, dia berputus asa, dia kecewa. Tapi yang Tuhan contohkan ketika dia dalam ketakutan yang amat sangat, justru dia berdoa bersungguh-sungguh. Ya, dan makin bersungguh-sungguh berdoa, sampai peluhnya itu menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, ini memberikan satu pencerahan buat kita untuk membawa setiap kehidupan kita ketika kita justru diperhadapkan dengan kekhawatiran, dengan ketakutan ini. Harusnya justru membawa kita untuk kita datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berserah, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ini ketakutan yang dialami oleh manusia. Siapapun manusia itu, termasuk Yesus, sebagai manusia dalam Injil Lukas ini. Ketakutan. Ya, tadi pagi saya mendapatkan WA dari teman hamba Tuhan, yang dia menyampaikan bahwa putranya ini mau magang di Jakarta selama 4 bulan. Sementara Jakarta ini dalam keadaan yang semacam ini, peningkatan virus corona begitu luar biasa. Dan dia menyampaikan kepada saya ya jujur saja, dia katakan, ya ini bagus, jujur, memang seperti itu keadaannya. Ya, sebagai orang tua juga ya khawatir dengan keadaan atau situasi Jakarta yang demikian. Ini hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus juga ada rasa takut semacam itu. Kami hamba Tuhan juga bisa karena kami manusia. Tuhan Yesus sebagai manusia juga ada rasa ketakutan, kekhawatiran itu. Ya, dia mengatakan, saya juga ngomong, ini juga rencana anak saya juga Erik ini. Ya, kalau nggak ada halangan awal bulan di Agustus juga akan berangkat ke Jakarta. Saya mengatakan kepada teman saya hamba Tuhan,
Tapi juga ada seorang ibu juga ada rasa was-was, ketakutan, saku. Ya, karena putrinya putrinya sudah di Jakarta, saku. Saya tanya berapa bulan, 1 bulan. Saya sudah berapa? Sudah 2 minggu. Ya, sudah 2 minggu. Jadi putrinya ini yang proses pelatihan untuk tugas kerjanya ke depan ini sudah harus ada pelatihan 1 bulan, sudah dijalani ya 2 minggu. Nah, ibunya ngomong, dianya enjoy aja di sana. Lah, ini. Nah, saya mengatakan kepada ibunya ini, nah dia sih enjoy, ya sudah kita doakan aja. Tetapi yang kita bisa ambil dari pelajaran ini adalah kita tetaplah sebagai manusia, ya sebagai orang tua. Kalau saya tadi hamba Tuhan itu juga seorang ibu itu, ya dia mengatakan kita manusia, rasa takut itu ada. Kita nggak usah berbohong lah. Rasa khawatir, takut itu tentu ada dalam situasi yang semacam ini. Namun demikian, saudaraku, apakah dengan takut yang kita hadapi, kita alami ini akan menyelesaikan masalah? Saya juga mengatakan kepada ibu ini, dengan ketakutan kita, dengan khawatir kita pun kita juga tidak menyelesaikan masalah. Saya juga mengatakan kepada teman saya hamba Tuhan, ya sekalipun saya juga merasakan yang sama, saya mengatakannya, ya kita doakanlah biar Tuhan yang atur semuanya itu. Ya, kita doakan sebagai orang tua kita sebagai ortu yang masih melihat, merasakan bagaimana keadaan di Jakarta. Ya tentu, tetapi biar kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan mengatur segala sesuatu. Puji Tuhan, saudara sekalian. Tetapi ada satu ayat firman Tuhan dari pengalaman-pengalaman tadi. Ya, pengalaman Yusuf sudah terjadi, pengalaman bangsa Israel sudah terjadi, pengalaman yang dialami oleh Yesus di dalam Injil Lukas tadi yang kita baca sudah terjadi. Sekarang untuk kita pun juga diperhadapkan, saudaraku, dengan masalah-masalah yang demikian. Apalagi tadi saya mengatakan sekarang peningkatan virus ini begitu luar biasa. Ya, tadi pagi saya juga dapat video dari saudara kita seiman, yang bagaimana yang dia itu tanpa gejala, macam-macam sampai langsung saya matikan. Sudah. Jadi intinya semuanya itu bisa mempengaruhi kita untuk kita bisa menjadi takut dan putus asa. Tapi biarlah bagi kita apa-apa yang terjadi ini, ya, yang membuat rasa takut dan khawatir ini justru ayo kita sama-sama kita bawa kepada Tuhan seperti Tuhan Yesus. Ya, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Kita bawa kepada Tuhan bagi kita orang tua yang anaknya bekerja di luar kota. Ayo. Kita tidak bisa mengawasi, tidak bisa menjaga, tidak bisa, dia harus berkegiatan. Anak-anak kita yang berkegiatan di luar. Ayo. Hanya satu bagi keluarga yang suaminya mungkin kerja di luar kota, di luar pulau. Atau keluarganya yang lain. Bagi kita tidak ada jalan yang lain. Tapi yang pasti untuk membawa kita semakin bersungguh-sungguh berdoa untuk menyerah kepada Tuhan. Amin, saudara sekalian. Ya, dari keluarga di Trior itu juga ada yang ya anaknya, putranya juga bertugas di Jakarta. Kita doakan. Kita semua. Tapi yang pasti
Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah itu tidak memberikan roh ketakutan, tapi Dia memberikan roh yang membangkitkan, untuk membangkitkan semangat, untuk sebagai tidak berputus asa dalam hal itu. Membangkitkan semangat untuk kita dalam menghadapi situasi yang menakutkan ini. Dunia yang dikuasai oleh setan ini. Bahkan dunia Mesir saat ini dikuasai oleh Herodes, setelah itu Arkelaus. Dikuasai oleh setan dengan segala bentuknya. Ya, yang dia sedang menjelajah. Hari-hari ini setan sedang menjelajah, saudaraku. Menjelajah bumi. Ya, saya membaca dalam Alkitab, saudaraku. Dalam kitab Ayub, ketika Tuhan bertanya, dari mana kau iblis? Oh, dari berjalan menjelajah bumi. Ya, ini pekerjaannya setan dalam bentuk apapun. Sekarang iblis, setan dalam bentuk virus corona ini. Menjelajah bumi. 200 sekian negara yang terkena virus ini. Menjelajah bumi. Menguasai bumi. Dan Tuhan bilang, kamu tahu hambaku Ayub? Oh, tahu. Iya, kau pagari dia. Engkau selalu berkati dia. Coba kalau dia gak mendapatkan apa-apa darimu, dari engkau. Nah, Tuhan izinkan untuk Ayub, untuk dijamah oleh setan. Apa-apa semua yang dia punya, kecuali jangan nyawanya. Betul perlu habis-habisan Ayub. Inilah pekerjaan setan, pekerjaan iblis ini. Dengan adanya pandemi, dengan adanya apa yang terjadi ini, betul-betul bisa membuat kita takut dan putus asa, dan akhirnya kecewa. Tetapi sekali lagi, bahwa Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan semacam itu. Ini biar menguatkan kita. Menguatkan kita. Ya, dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayo, bagi kita semua. Kita harus membuktikan ini. Ayat yang lain, satu. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Di sini, Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Dia memberikan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban itu apa? Taat. Membangkitkan kasih dan ketaatan kepada kita. Nah, itu sebabnya, saudaraku. Maka di hari-hari ini ketika kita diperhadapkan ketakutan-ketakutan yang menyelimuti, yang menghantam seluruh dunia. Tidak ada satupun yang di hari-hari ini rasa was-was dan takut. Ketakutan itu melanda semua manusia di hari-hari ini. Termasuk juga kehidupan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seperti yang saya saksikan tadi. Ya, karena manusia, kita manusia. Tuhan Yesus pun juga mengalami hal demikian. Tapi biarlah lewat firman Allah, apa yang dituliskan oleh Paulus ini kepada Timotius ini juga membangkitkan kita untuk supaya
kekuatan, kasih, dan ketertiban itu ada dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hati kita, tubuh kita, bejana kehidupan kita yang menjadi kosong. Jangan. Tapi justru sebaliknya, ketika kita diperhadapkan hal yang semacam ini, kita bersikap seperti Tuhan dalam ketakutan itu. Semakin bersungguh-sungguh berdoa, artinya kita membutuhkan. Nah, kalau kita membutuhkan sesuatu, maka Tuhan akan memberikan roh yang menguatkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Atau Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Untuk supaya kita bisa mengatasi. Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk kita semakin dekat. Semakin berpasrah, semakin menyerah, kita mengakui bahwa kita sesungguhnya tidak ada kekuatan, tidak berdaya apa-apa. Kita mengaku tidak mampu, tidak berdaya. Jika Tuhan tidak menolong kita. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu untuk menghadapi situasi yang semacam ini. Ya, puji Tuhan. Biar firman Allah dalam ibadah PA ini akan memberikan jawaban kepada setiap kita. Baik mulai dari anak-anak, anak remaja, kaum muda, anak-anak kita yang masih dalam studi, dalam sekolah, baik itu masih yang ada di TK, SD, SMP, SMA, yang sudah berkuliah, ataupun yang sudah bekerja. Ketahuilah, kita tidak mampu menghadapi ini. Pekerjaan iblis yang begitu luar biasa itu. Ya. Puji Tuhan. Maka dari pihak kita, jangan biarkan kehidupan kita kosong. Kita membutuhkan sesuatu. Bukan kekuatan dari manusia, bukan kekuatan dari dunia ini. Kekuatan dunia ternyata tidak mampu di hari-hari ini. Ya, tidak mampu untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi di dunia ini. Maka bagi kita adalah satu-satunya jalan. Kita ambil sikap sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh berdoa, membuktikan bahwa kita tidak mampu, tidak berdaya, dan kita butuh pertolongan dari Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan sudah ajarkan itu. Tuhan sudah memberikan contoh itu. Ya, Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Sekarang dari pihak kita, ayo, jangan biarkan hati kita kosong. Biar diisi. Bejana tanah liat kita ini rapuh. Hanya bejana tanah liat yang rapuh. Ya, bisa retak, bisa pecah, bisa hancur. Tetapi kalau bejana yang rapuh ini diisi dengan harta yang mulia, maka akan nyata kekuatan yang melimpah itu nanti. Bukan dari diri kita. Yang seringkali kalau dari diri kita akan membuat kita menjadi sombong dan tinggi hati. Ya, tapi kalau harta yang melimpah itu mengisi kehidupan kita, hati kita, maka betul-betul kekuatan yang melimpah itu
Allah itu membangkitkan kekuatan yang melimpah itu untuk kita mampu menghadapi segala perkara yang sedang terjadi, yang menimpa kehidupan manusia di dunia ini, siapapun di hari-hari ini. Penyakit ini tidak pilih orang, siapapun bisa kena. Ya, yang enggak rakyat jelata, enggak pejabat tinggi negara, semua bisa terkena ini. Jadi samping kita juga harus berjaga waspada, tapi nomor satu yang kita lakukan adalah biar kehidupan kita diisi. Kita membaca 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan ke-9. Sampai ke-9. Ya. Atau ayat yang pertama lebih dulu ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya, kita lihat. Bejana ini kita punyai dalam bejana. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata. Ya, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Harta yang mulia tersimpan dalam bejana tanah liat, ya, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, kalau ada harta yang melimpah, ada firman Allah, harta yang melimpah itu firman Allah. Itu sebabnya saya mengatakan ya dalam pagi semakin kita mendapatkan pencobaan atau uji-ujian, semakin besar kita diperhadapkan dengan masalah-masalah atau pencobaan itu semakin besar, mestinya kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita membutuhkan firman Allah. Jangan dibalik. Kalau kita rasa mampu, kita rasa bisa, kita rasa luar biasa, saudaraku, maka sewaktu-waktu kita akan retak, kita akan hancur dan binasa. Akan hancur dan binasa. Tapi sebaliknya, kalau ini kita terima, kita menyimpan harta yang indah, harta yang mulia, yang melimpah itu, ya, maka itu yang membuat kita menjadi kuat. Sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi dia membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk kita dimampukan oleh Tuhan. Dalam hal apa? Dan menghadapi segala perkara. Sehingga kalau kita mampu menghadapi itu, justru tidak membuat kita menjadi sombong. Tidak membuat kita merasa kuat. Kita merasakan bahwa kemampuan itu datangnya dari harta yang melimpah. Datangnya dari firman Allah itu. Yang kita dengar. Yang kita terima. Firman dan urapan Roh Kudus itu. Yang akan menguatkan kita. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Menjadi kuat. Kuat di dalam kasih. Kuat oleh karena firman Allah.
dalam urapan Roh Kudus itu, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk kita mampu menghadapi apa yang pernah diucapkan, yang dikatakan oleh Yusuf. Ia takut apa yang dihadapi oleh bangsa Israel, apa juga yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dia sebagai manusia, rasa ketakutan. Saudara sekalian, kalau harta yang melimpah itu ada dalam hati kita, maka Tuhan memberikan kemampuan yang dahsyat kepada kita. Saudaraku, untuk supaya kehidupan kita ketika kita harus menghadapi semacam itu, saudaraku, kita tidak menjadi putus asa dan kecewa, dan sekaligus kita tidak mencari jalan yang lain, tidak menyimpang kepada jalan yang lain, tapi sebaliknya kita kembali kepada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan rasa tidak mampu, rasa tidak berdaya itu, supaya Tuhan jua yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan yang melimpah itu dalam kita, untuk kita dimampukan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ya, maka Petrus dia juga mengajarkan kepada kita untuk memberikan perlawanan. Yang tadi disebutkan iblis yang berjalan menjelajah bumi ini. Dalam 1 Petrus dijelaskan, dia sedang mencari orang yang lengah, orang yang lemah. Yang lengah, yang lemah dalam iman, dia akan ganggu, dia akan hantam dia. Maka Rasul Petrus dia dalam tulisannya mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, yang didahului, serahkanlah segala kuatirmu. Ya, ini kita baca ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, Rasul Petrus begitu luar biasa, saudara. Dia menuliskan surat ini untuk kita kembali membaca. Ya. Atau lebih baik kita mulai baca ayat yang ke-6. Ya. 1 Petrus pasal yang 5 ayat yang ke-6. Mulai dari ayat yang ke-6. Untuk supaya kita mampu menghadapi lawan, yaitu si iblis yang sedang berjalan, berkeliling. Untuk mencari orang yang bisa ditelannya, bisa diganggu, bisa dihancurkan, maka Petrus dia menuliskan kepada kita, dan ini merupakan satu nasihat, jalan keluar untuk kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, seperti hanya Tuhan Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, merendahkan diri, dan akhirnya Tuhan memberikan, Allah Bapa memberikan kemenangan kepada Tuhan, kepada Yesus. Dia harus minum cawan itu. Dia mengalahkan maut itu. Musuh yang terakhir yang dia kalahkan, maut, kematian itu. Dia kalahkan. Maka di sini disebutkan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, gak usah kita mencari penghormatan untuk supaya ditinggikan. Kalau kita bersikap merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat, nanti sewaktu-waktu Tuhan akan mengangkat kita. Sampai kita diangkat satu. Kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada dia, kepadanya. Nah, merendahkan diri. Yang kedua, menyerahkan segala khawatirmu, segala takutmu
segala takut kita, yang tadi saya sempat ceritakan tadi, kesaksian saya, kesaksian teman saya, hamba Tuhan juga kesaksian dari seorang ibu tadi. Ya. Merendahkan diri, menyerahkan segala khawatir atau ketakutan kita kepadanya. Sebab ia yang akan memelihara kamu. Arti dari memelihara itu menjaga, melindungi, merawat. Dia yang akan menjaga. Dia akan merawat. Dia akan yang melindungi. Kalau kita bisa merendahkan diri, menyerahkan segala takut dan khawatir kita, dia bertanggung jawab. Tapi ayat yang ke-8 perhatikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi di samping kita merendahkan diri, menyerahkan segala takut khawatir kita, tapi kita juga harus sadar. Waspada. Hati-hati. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Nah, ini iblis sekarang ini dalam bentuk masalah yang kita hadapi sekarang ini, yaitu masuk dalam virus corona ini. Lawanlah si iblis. Sadarlah dan berjagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, dari ayat ini kita mengambil kesimpulan, biarlah kita bersiap. Satu, merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat, menyerahkan takut dan khawatir kita, khawatirku, khawatir saudara semua. Dan sekarang harus bertindak. Lawanlah si iblis. Kita harus bertindak. Jangan kita pasif. Jangan kita berdiam. Jangan kita tidak berbuat apa-apa. Bertindak. Ada sikap. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Sepertinya ya, singa yang mengaum-ngaum. Dia keliling, dia suaranya dikeraskan untuk melemahkan semangat kita, untuk menghancurkan moral kita, sehingga kita tidak percaya, sehingga menjadi putus asa, menjadi kecewa, lah tinggal gebuk itu. Nah, orang yang semacam ini yang sedang dicari. Nah, kita jangan ya menempatkan diri sebagai orang yang bisa ditelan. Ya, siapa yang ditelan? Yang lemah, yang hancur moralnya, yang ditandai dengan takut dan khawatir itu yang bisa ditelan, yang bisa diganggu. Itu sebabnya biarlah ini menguatkanku, menguatkan kita semua ya, untuk ibadah PA pada sore malam hari ini. Tuhan memperlengkapi kita. Ya, lawanlah ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sekarang ini semua saudara kita di dunia ini menghadapi masalah yang sama. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dan Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, mengkuatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Artinya, iman yang teguh itu adalah iman yang disertai perbuatan, yang dimulai tadi kita merendahkan diri, menyerahkan takut, tapi kita datang kepada Tuhan, rasa butuh firman Allah. Supaya tubuh yang dari bejana tanah liat ini diisi harta yang mulia, itu firman Allah yang akan membangkitkan kekuatan
kekuatan kita, kasih kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan untuk kita bisa melawan si iblis itu yang sedang bergentayangan, yang berkeliling dunia lewat wabah yang sekarang kita hadapi bersama. Di samping dengan masalah-masalah yang lain, bukan hanya wabah yang kita hadapi, tapi dampak dari wabah ini juga yang menyangkut ekonomi kita, kesehatan kita, masalah persoalan kita, banyak yang harus terjadi. Ayo kita bersikap, kita bertindak. Yusuf dalam ketakutan Tuhan memberikan mimpi. Israel dalam ketakutan Tuhan pakai Musa. Ketika Yesus juga dalam ketakutan menerima cawan murka itu, maka Allah dia mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Maka bagi kita sekarang, kalau kita mau merendahkan diri, menyerahkan takut dan khawatir kita, dan kita ada rasa butuh untuk kita membutuhkan firman Allah, semakin banyak mendengarkan firman Allah, semakin banyak mendengarkan firman Allah, maka kekuatan yang melimpah itu akan ada dalam hati kita dan memberikan kemampuan kepada kita. Pada akhirnya ayat yang terakhir kita akan baca, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ya, ada jalan keluar. Ya, ayat yang ke-13 dari 1 Korintus pasal 10. Ayat yang ke-13 atau ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ya, kalau kita mendahulukan firman Allah yang dahsyat itu, yang luar biasa, harta yang melimpah itu firman Allah, maka pencobaan-pencobaan yang luar biasa itu menjadi biasa. Yang besar itu bisa menjadi kecil. Karena kita membesarkan Tuhan. Jadi dia berkuasa untuk selama-lamanya. 1 Petrus pasal yang ke-5 tadi. Ia berkuasa untuk selama-lamanya. Saya lanjutkan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya sebutkan, baik Israel maupun Yusuf maupun Tuhan Yesus, selalu saja Allah memberikan jalan keluar. Kalau kita mau merendahkan diri, menyerahkan takut khawatir kita, dan kita yang penuh dengan firman Allah yang melimpah ini, bersikap bertindak untuk memberikan perlawanan, tidak membiarkan. Dia tidak membiarkan. Dia setia. Dia akan menolong kita, memberikan jalan keluar yang paling tepat untuk kita. Itu sebabnya jangan kita putus asa ketika kita menghadapi itu. Jangan kita menjadi kecewa. Dan juga jangan mencari jalan yang lain di luar Tuhan. Kita akan binasa. Kita akan remuk, kita akan hancur. Dan kita akan binasa. Tidak ada harapan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kita akan melakukan satu pujian. Ya, kurnya tadi. Atau ayat yang ketiga. Sekalipun bencanaku diserahkan kepadamu, agar kau lebih nyata dalam tubuhku yang fana, mengalami keubahan jadi sama mulia, dengan isi yang terkandung yakni harta
mulia. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh. Dari hari ke hari Dia membaharuiku. Walaupun tertindas, namun tiada terjepit. Walau habis akal, namun tak putus asa. Kami teraniaya, namun tak sendiri. Kami dihempaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh. Dari hari ke hari Dia membaharuiku. Dari hari ke hari Dia membaharuiku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, biar kita nyatakan bahwa kita tidak berdaya, tidak mampu, tapi firman yang melimpah dalam urapan Roh Kudus itu, yang merupakan harta itu, mengisi bejana kita, yang masih tanah liat ini, yang sampai sewaktu nanti, bejana tanah liat ini Tuhan akan robah menjadi bejana yang dari emas, bagikan buli-buli emas yang berisi mana, yang tersimpan dalam tabut perjanjian. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Engkau datang tepat pada waktunya ketika kami menghadapi kekalutan, menghadapi kekhawatiran, menghadapi ketakutan. Dan Engkau datang untuk memberikan semangat, memberikan kekuatan Tuhan kepada kami untuk supaya harta yang melimpah itu tetap tinggal ada di dalam bejana hati kami, bejana kehidupan kami, sekalipun ini masih dalam tanah liat Tuhan. Tapi kami yakin sewaktu-waktu Engkau akan robah bejana tanah liat ini menjadi bejana yang dari emas, bagikan buli-buli emas yang berisi mana, yang tersimpan di dalam tabut perjanjian itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu. Biarlah kami bangkit, tidak takut, tidak putus asa, tidak menjadi kecewa, tapi kami semakin Tuhan, firman-Mu melimpah, semakin kami dikuatkan, semakin kami berpengharapan, sekaligus diberikan kemampuan untuk memberikan perlawanan, untuk kami bertindak Tuhan. Apa yang harus kami lakukan Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan kemenangan dan kemenangan bersama juga dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh, yang saat ini dimanapun mereka berada, yang sempat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau kiranya memberkati dan supaya firman-Mu tersimpan dalam hatinya dan menjadi iman dan boleh dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, Engkau sudah memberikan jawaban yang pasti atas segala masalah dan persoalan kami. Tetap kuatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan,
yang putus asa, Tuhan juga memberikan semangat yang baru, yang bekerja, yang mencari pekerjaan, yang sedang dalam pelatihan, yang sedang mungkin dalam kegiatan kerja di tempat lain, di kota ataupun di luar kota. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, Engkau ada di sana, Engkau pasti juga memelihara mereka, menjaga, melindungi mereka semua. Bahkan yang ada di luar pulau sekalipun, biar Engkau juga tetap ada di sana dan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kelanjutan dari ibadah-ibadah kami. Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, dan bila Engkau mengajarkan kepada kami, untuk kami semakin mandiri dalam ibadah, mandiri dalam pelayanan, dalam situasi yang semacam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk membawa kehidupan kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan, untuk kami selalu merendahkan diri, untuk menyerahkan takut dan khawatir kami. Dan kami juga boleh sungguh-sungguh untuk kami bertindak, berbuat sesuatu apa yang harus kami buat sesuai dengan firman-Mu untuk kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami serahkan studi anak-anak kami semua yang saat ini masih melalui online Tuhan. Engkau memberikan hikmat, akal budi, takut akan Dikau. Tuhan, di sana awal daripada segala hikmat itu. Terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu semua, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami, Tuhan, kami doakan selalu, Tuhan, Engkau memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara, mulai di pusat sampai daerah, Tuhan, memberikan kekuatan, hikmat, akal budi, untuk mampu memimpin bangsa kami. Jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tapi gantikan damai sejahtera-Mu, terutama untuk supaya umat-umat ketebusan-Mu boleh ada keleluasaan tetap bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah, akan berkegiatan, mungkin akan beristirahat malam. Kami serahkan kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan Tuhan. Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati, melindungi kami, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah saudara sekalian, rangkaian ibadah kita dalam ibadah PA ini. Tuhan sudah memberkati kita, dan kiranya sungguh-sungguh berkat ini tersimpan dalam hati dan menjadi iman, sehingga kita boleh mempraktekkan firman Tuhan. Kita tetap saling mendoakan, kita tetap saling sapa, baik itu lewat media atau lewat WA atau apa, untuk supaya kita hubungan kita tetap kita jaga. Jangan kita acuh, ya, jangan kita acuh. Cobalah merespon untuk kita saling, ketika sudah kita menyampaikan WA apa, cobalah direspon untuk supaya kita sungguh kita supaya kita keakraban, kesatuan kita itu sungguh-sungguh kita bisa rasakan semua. Respon saudara itu akan membangkitkan semangat saudara-saudara yang lain, ya. Oh ya, seperti ini, seperti itu. Jadi semacam itu. Tetap kita jaga kesehatan, memakai masker selalu. Ya, jangan lupa kita berolahraga, biar cuma dede manas, ya seperti Wak P seperti pindang, seperti apa itu jemur, ya nggak apa-apa, seperti padi dijemur, ya nggak apa-apa untuk kesehatan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Salam kasih kepada saudara sekalian. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.